begitu Provinsi Sumatera Utara sudah tidak kelihatan. Sudah, apalagi Indonesia, sudah makin tidak kelihatan. Kemudian saya merantau pertama kali ke Pekanbaru, Riau. Dari Riau tahun 75 awal ke Jakarta. Dan sejak kebangkitan kembali Pemuda Pancasila di bawah kepemimpinan Bapak Yatto, saya menjadi sekretaris pengurus anak cabang di Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Sekitar berapa lama setelah itu saya juga dipercaya menjadi sekretaris. Waktu itu masih Dewan Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila di Jakarta Selatan dan berkantor di rumah Ketua Umum, yaitu Bapak Yatto di Kontong waktu itu di Pancoran sana. Gak lama kemudian saya diangkat juga, dipercaya menjadi wakil sekretaris DPW Pemuda Pancasila di DKI Jakarta. Dan selanjutnya saya juga dipercaya menjadi ketua bidang organisasi di DPW Pemuda Pancasila DKI Jakarta, dan selanjutnya ini diangkat lagi sama Ketua Umum, dipercaya menjadi ketua bidang organisasi dan kemudaan. Sudah memasuki usia memasuki 3 periode, berarti sudah berjalan sekitar 12 tahun. Kalau sampai 24 berarti 15 tahun kan gitu kan. Yang kedua, boleh saya sampaikan bahwa saya sangat beruntung lah, gimana ceritanya saya bisa berkenalan dengan Pak Yatto. Makanya secara jujur pernah saya sampaikan kepada beliau bahwa saya tidak lagi hanya memandang Bapak Yatto itu selaku ketua umum, tapi adalah Bapak bagi saya. Kenapa Bapak? Dari latar belakang saya lahir di mana tadi, dengan segala prosesnya, ya kan? Barangkali saya harus mengakui tanpa nama beliau mungkin saya tidak ada apa-apanya. Karena dibilang orang itu orangnya Bapak Yatto, ya kan? Atau orang yang dekat dengan Bapak Yatto, maka naiklah harga saya di depan banyak orang, kan gitu kan? Di depan banyak orang. Kemudian saya pernah dipercaya dari sekretaris DPD KNPI tingkat 1 DKI Jakarta pada tahun 91 sampai 94, ya kan? Dan saya memiliki istri hanya satu. Hanya satu. Dan nggak boleh tambah lah. Biasa. Oke. Punya anak 5, 4 laki, 1 perempuan. Karena saya selalu banyak mendengarkan tausiah atau arahan dari Bapak Ketua Umum Yatto soal pendidikan, itu terngiang dalam kuping dan tertanam dalam hati saya. Maka apapun, kepala dari kaki, kaki dari kepala, saya menyekolahkan anak saya sekarang 2 S2, 3 S1, dan mereka sudah bekerja lah. Ya kan? Jadi artinya Pemuda Pancasila ini secara material mungkin saya tidak banyak guna, tetapi sebagai perwujudan tanggung jawab kepada anak, saya coba melakukan yang terbaik kepada anak-anak ini, sebagaimana diajarkan oleh beliau supaya anak sekolah. Dan boleh saya tambahkan, kalau saya kesulitan membayar uang sekolah atau uang kuliah anak-anak ini, saya melapor sama beliau dan tidak pernah tidak dibantu oleh beliau. Ini pengakuan jujur saya. Ini pengakuan jujur saya. Maka saya sudah ingatkan anak-anak saya untuk memanggil Bapak Yatto harus upung, dalam bahasa itu kakek.
Karena sahabat saya, Bung Arsyad Rashid ini mendeklarasikan diri sebagai Ketua Kadin di dalam pemilihan Munas yang akan datang. Beliau kebetulan adalah Wakil Ketua Umum di organisasi yang saya pimpin. Jadi konsekuensi logisnya adalah saya harus mendukung beliau. Kalau Ketua Umum yang mendukung beliau, berarti setiap komponen aktivis, kader, pengurus pemuda Pancasila yang ada di Kadin atau di asosiasi wajib untuk memilih beliau. Anggota saya yang menjadi pengurus, menjadi pimpinan Kadin-Kadin di daerah atau asosiasi yang mempunyai hak pilih, saya instruksikan untuk memilih Bung Arsyad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus opung dalam mata-mata itu kakek. Oke, I see. Itu saya sudah ketutulankan. Kenapa tadi saya harus mengakui banyak hal lah. Dari beliau lah saya banyak belajar, banyak terangkat dan dihargai orang dan banyak hal lah. Satu pengalaman yang mungkin tidak banyak tahu. Ya. Entah apa ceritanya, ya kan? Kita pernah diuber-uber oleh pihak keamanan, ya kan? Oke. Dari waktu penangkapan saya itu dikatakan kita akan tumbangkan pohon besar. Karena apa? Ada tesis mengatakan bahwa pemuda Pancasila adalah embrio dari crime organization. Saya ditangkap jam 2 subuh hari sekitar tahun 95. Setelah itulah ya kan? Diisolasi di Polda selama 35 hari, dipindahkan ke Cipinang selama 3 bulan, tapi tidak pernah dibawa ke pengadilan. Karena apa? Memang tidak ada salah. Tapi nggak tahulah kepentingan apa yang bermain di situ, ya kan? Waktu itu beritanya cukup besar, ketua umum bersama rombongan ada di Timur Timur bertemu Belo, saya ditangkap di Jakarta, ya kan? Jadi itu, tapi inilah cerita hidup kita yang apa? Makanya saya berpengen sekali dengan kawan-kawan kita itu, kalau kita masuk kepada pemuda Pancasila, marilah kita kasih paling tidak 10% dari apa yang kita miliki, waktu, pikiran dan hati. Ya kan gitu. 10% atau 5% aja lah. Sehingga pemuda Pancasila yang katanya kita cinta ini bisa berjalan, bisa menunjukkan kepada banyak orang bahwa ini loh pemuda Pancasila, jangan tidak seperti yang diduga-duga oleh banyak pihak itu. Dan saya yakin itu dengan munculnya generasi baru seperti kawan-kawan di BP3 dan ini, karena berarti ada bibit-bibit baru yang menurut saya tinggal didorong, diberdayakan dan ditingkatkan daya juangnya, akselerasinya, sehingga pada memasuki era ke depan ini apa yang kita inginkan itu bisa tercapai. Satu hal yang pernah saya katakan kepada semua anggota pemuda Pancasila dengan segala perdebatan segala macam, pertanyaan saya ada satu: pernahkah ketua umum yang namanya Bapak Yanto membawa kita ke jurang? Semua menjawab tidak. Ya udah, kita ikut loh. Kalau selama 40 tahun kita juga mengatakan bahwa kita nggak pernah dibawa ke jurang, kenapa lagi ada persoalan? Kan gitu kan? Lain hal pernah kita merasakan mau masuk jurang, ini kan tidak. Jadi itulah mungkin pesan-pesan saya. Sekali lagi Anda menambahkan, berikanlah hati, berikanlah pikiran, berikanlah waktu untuk mari kita bangun rumah yang kita cinta ini, sehingga apa yang kita slogankan, Pancasila abadi, sekadar kembang surut kita berkembang, bisa menjadi nuansa yang bisa dipahami dan dirasakan oleh masyarakat. Itu barangkali.
Oke, terima kasih Bang Onung. Ini sebenarnya kita masih banyak banget yang kita mau ngobrol sama Bang Onung. Episode lain ya. Lebih konteks. Lebih konteks lagi ya, ya betul. Jadi oke, para mitra BP3 TV, sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari saya. Ini kalau satu tab ini nggak penuh ini, karena Bang Onung ini adalah seorang sosok ya, sosok senior yang memang mengetahui seperti apa organisasi pemuda Pancasila pada saat dulu, pada masa tengah dan masa sekarang. Oke, mitra BP3 TV, demikianlah pertemuan kita bersama senior kita, Bang Gunung. Sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari kita untuk beliau, tapi karena waktu yang terbatas dan narasumber kita yang lain juga sudah mulai hadir, mungkin pada episode berikutnya kita akan kupas lebih tuntas lagi kejadian-kejadian menarik ya Bang Gunung ya. Mungkin pengalaman-pengalaman yang lebih seru pada saat bersama ketum yang orang lain belum tentu tahu. Oleh karena itu, saya Chandra Wahyu mohon pamit dan undur diri. Sampai jumpa lagi pada kesempatan selanjutnya. Sukses terus untuk kita semua. Sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Pancasila. Abadi.